Kita tadi sudah membaca firman-firman yang kita ambil dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi saya ingin membaca kembali ayat yang ke-5 mengatakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasa diri, kepada penguasa diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Saudara-saudara, topik yang ingin saya bahas sesuai dengan teks hari ini adalah mengenai pertumbuhan iman Kristen. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus. Siapa Petrus? Saudara harus tahu. Petrus seorang nelayan. Pekerjaan yang paling simpel atau pekerjaan yang sangat rendah ya, kalau kita di Indonesia kan begitu kan. Seorang nelayan. Penangkap ikan di Danau Galilea. Dia dipanggil oleh Yesus menjadi penjala manusia. Selama ikut Tuhan Yesus, dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia juga orang dari awal di antara rasul yang tidak percaya omongan wanita yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Selama kebangkitan Yesus, Yesus tidak bersama dengan murid-murid, hanya beberapa kali menampakkan diri. Bahwa ia menyatakan dirinya, Yesus telah hidup. Nah, saudara, sejak Yesus bangkit, ini murid-murid ini kan tinggal di Yerusalem. Saya tidak tahu, Alkitab tidak menulis tinggal di mana kan gitu ya. Nah, mereka pulang kampung, Petrus dan teman-teman ke daerah Galilea. Satu hari Petrus mengajak teman-temannya, ayo mari kita menangkap ikan di Danau Galilea. Lalu mereka ikut Petrus menangkap ikan kembali, menjadi nelayan. Nah, saudara-saudara, mereka semalaman berusaha menjala ikan, tetapi tidak menangkap satu ekor pun juga. Anda bisa bayangkan, Tuhan Yesus, di mana engkau? Kami percayamu, kenapa kami tidak mendapat rezeki hari ini, malam ini? Begitu. Tapi mereka tidak komplain. Sudah matahari mau terbit, fajar menyingsing, mereka mau pulang, mau menuju ke pantai. Tiba-tiba ada orang di pantai ini mengatakan, anak-anakku, dia panggil anak-anakku, apakah kalian ada makanan? Saudara bisa baca di Yohanes pasal 21. Mereka mengatakan tidak ada. Mereka tidak tahu siapa yang bertanya itu. Lalu dia berkata, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Bukan sebelah kiri ya, sebelah kanan perahu. Oh, kalau sebelah kanan itu maksudnya apa ya? Selalu mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini tangan kanannya bos, ini tangan kanannya presiden, ini tangan kanannya raja. Apa maksudnya itu? Oh, ini ada sesuatu yang ada arti dari rohani, pemaknaan yang sesuatu yang menyangkut kemuliaan.
Nah, saudara-saudara, tanpa ragu-ragu, Petrus menebar jalan di sebelah kanan. Setelah dia tarik, ajaib luar biasa. Mendapat ikan begitu banyak. Ada dihitung, ikannya dihitung. Biasanya kalau kita dapat ikan banyak, mana ada orang hitung kan? Paling-paling dijual ke pasar udah berapa kilo gitu, dihitung lagi. Ikannya ada 153 ekor, besar-besar. Demikian ditulis oleh Rasul Yohanes di pasal 21. Wah, senang, wah senang. Semalam tidak dapat, sekarang kita sudah mau pulang dapat ikan. Wah, keluarga kita bisa makan banyak ikan ini ya, bisa dijual dapat uang kan gitu kan. Senang nggak? Oh senang dong. Setelah Yohanes melihat kejadian ini, saudara tahu nggak? Dia berteriak, itu Tuhan. Dia berteriak, itu Tuhan. Petrus dengan itu Tuhan. Langsung dicopot pakainya, dia loncat ke air, berenang ke pantai. Saudara, ini Petrus ini. Kalau gitu ya. Orang siapa ini? Lagi bakar-bakar ikan buat sarapan. Sarapan pagi. Yesus sarapan pagi di tepi pantai Danau Galilea. Kok saudara? Nah, saudara. Mereka tidak berani bertanya, siapa engkau? Karena Yohanes sudah kasih tahu, itu Tuhan. You mau sanksi lagi? You mau tunggu lagi? You sudah lama percaya Tuhan? You sudah lama ikut Tuhan? Tidak. Kenapa Anda tidak percaya? Yesus bangkit dan hidup. Yesus menampakkan diri. Ada maksudnya, kenapa? Supaya iman mereka ini, yang kecil ini, harus bertumbuh, harus bertambah, kan begitu. Kenapa? Ya karena sudah Yesus tidak bersama kita, ya kita kerja kembali ke profesi lama kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena kadang kita kan bisa merasa kecewa ikut Tuhan kok. Satu hari pagi saya ketemu ada satu warga di sini. Kok kamu nggak pergi gereja? Malas. Saya kecewa. Kemana kecewa? Teman punya famili ada satu meninggal. Famili saya ada satu meninggal. Saya tidak boleh, saya kecewa. Jangan kecewa. Ya, semua orang akan lewat itu. Tapi saya kita ke gereja bukan cari senang-senang, bukan cari-cari yang enak-enak. Kita ke gereja harus cari kebenaran, kepastian, keselamatan. Kalau mati maksudnya dia nggak pegang. Udahlah, kamu turun aja ke gereja saya nanti jam 10. Dulu ya. Karena yang lagi hatinya sedih, tapi ya mungkin marah sama Tuhan Yesus, mungkin saya tidak tahu. Nah, saudara-saudara yang sekalian dalam Tuhan Yesus, Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau, mengasihimu. Oke, kasih makan anak dombaku. Bahasa Inggris, feed my lamb. Nah, lamb itu domba kecil, lamb. Yesus bertanya lagi yang kedua dan yang ketiga. Dia bilang, aku mengasihi. Kalau begitu, kasih makan domba dewasa. Feed my sheep. Ya, lamb sama itu adalah domba kecil, masih belum dewasa. Kalau sheep itu biasanya yang sudah boleh diambil yang punya itu yang dulu-dulu ya. Nah, sudah bisa dipotong menjadi daging dijual kan. Sheep, my sheep. Ini kita ada satu pemahaman pengertian dia bilang. Orang Kristen itu kalau yang pemula baru percaya ya, hidupnya kita sebagai orang Kristen seperti lem kecil dulu. Kemudian harus berkembang menjadi dewasa kan begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus,
Paulus juga pernah mengatakan, kamu ini harus dikasih makan yang lembek-lembek karena masih baby, masih berita, kan? Dan juga ada yang sudah dewasa harus makan kasih daging yang keras, gitu. Nah, saudara bisa baca itu di 1 Korintus pasal 3 ayat 2. Nah, dia ada orang yang dikasih makan yang kasih lembek-lembek dulu, ada yang juga kalau dikasih yang keras, gitu kan? Saudara juga bisa baca itu di Ibrani pasal 5 dan 12. Memang kamu belum bisa makan yang keras, ini harus kasih makan yang ringan dulu, kan begitu ya. Nah, orang Kristen begitu. Guys, saudara-saudara. Jadi kita lihat bahwa memang pertumbuhan iman kita dari pertama sejak kita percaya Tuhan itu harus bertumbuh dia. Iman bertumbuh supaya menuju kepada kedewasaan sampai ke kesempurnaan, begitu. Nah, Petrus ingin supaya orang-orang percaya Kristen harus bertumbuh imannya, gitu loh. Kenapa kita bertumbuh? Kalau saudara perhatikan di ayat yang pertama, 2 Petrus pasal pertama ayat pertama, di sini ada mengatakan demikian. Dari Simon Petrus, hamba Rasul Yesus Kristus kepada mereka. Nah, mereka siapa? Orang percaya yang bersama-sama dengan kami yang sudah percaya, memperoleh iman. Memperoleh iman. Perhatikan kata iman. Oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kalau bahasa Inggris ini obtain ya. Bahasa Inggrisnya saya baca dulu ya. Yang 2 Petrus pasal 1 ini mengatakan, obtain like gracious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Obtain faith. Faith apa faith di sini? Ini faith bukan sembarangan iman. Precious faith. Kalau kita lihat juga ada kalimat kadang-kadang dengan precious blood of Jesus Christ. Precious. Apa itu precious? Precious satu hal yang nilainya mahal. Precious. Punya harga yang mahal. Iman apa yang kita dapatkan? Precious faith. Artinya iman yang punya harga mahal. Atau kita boleh katakan mulia sekali. You dapat iman apa? Iman apa? Iman oleh karena apa? Keadilan atau righteousness ya. Sebenarnya kebenaran. Kebenaran dan juga adalah dari juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam iman Yesus, mendapat iman yang mulia, iman yang sangat berharga itu. Maksudnya apa itu? Oke, kita lihat dulu mengenai iman ini ya. Paulus mengatakan juga bahwa dia pernah mau menghancurkan iman orang Kristen. Maka itu dia mania. Nah, itu saudara bisa baca itu. Ya di Galatia pasal 1 ayat 23. Paulus pernah mau hancurkan imannya orang Kristen loh. Dia nggak setuju ajaran Yesus, dia nggak setuju ajaran kebenaran itu, yang mengabaikan hukum Taurat. Dia mau hancurkan iman. Nah, ini kata iman. Faith, iman itu. Ya. Nah, iman ini yang telah disampaikan oleh para rasul, di mana orang Kristen mula-mula telah menerima iman itu. Saudara bisa baca Yudas asal nggak ada pasal. Yudas ayat 3. Nah, boleh kita lihat. Yudas ayat 3. Itu hampir dekat kitab Wahyu. Ada Yudas namanya ya. Yudas itu hanya ada satu pasal saja. Ya, kita baca ayat yang ketiga.
Saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan. Nah, ini ada keselamatan kita yang bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu, menasihati kamu. Nah, apa? Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yang itu memberitakan iman. Jadi kita ambil kesimpulan iman itu sebenarnya adalah ajaran. Di sini konteksnya pengajaran doktrin yang benar berdasarkan Alkitab. Ya, saudara-saudara. Contohnya apa? Yesus Kristus, Putra Allah, Anak Allah yang diutus oleh Bapa. Itu adalah kebenaran. Kebenaran loh. Jadi kita udah itu iman saya kepadanya ya. Saya percaya dia Putra Allah. Dia adalah Mesias, Juru Selamat. Ini adalah kebenaran. Maka saya percaya dia Juru Selamat. Ya, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya sehingga saya diampuni dosanya dan jiwa saya diselamatkan. Ini adalah iman, kebenaran yang harus kita percaya. Ini yang sudah disampaikan. Kalian bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Jika tidak, kita akan binasa. Itu kebenaran. Yes, kamu harus bertobat. Untuk bertobat, harus percaya kepada Yesus. Kau akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ini adalah dasar-dasar iman, kepercayaan orang Kristen yang sudah diterima mula-mula oleh orang percaya yang disampaikan oleh para rasul, saudara-saudara. Nah, jika kita sudah terima itu, saudara, maka Petrus ingin supaya orang Kristen imannya harus bertumbuh kemana? Ke arah apa? Kan begitu. Ya. Nah, kalau kita lihat di ayat berikutnya, saudara-saudara, ya, dengan jelas dia mengatakan di dalam ayat yang ketiga. Ya, mari kita lihat ayat ketiga. Ayat ketiga ya. Di sini ada mengatakan demikian. Yang menurut kuasa Tuhanannya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan untuk memperoleh kehidupan dan hal yang dari Tuhan melalui pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita kepada kemuliaan dan kebajikan. Dengan jalan itu telah diberikan kepada kita janji-janji yang sangat besar, berharga, supaya oleh semua ini kamu boleh mengambil bagian dalam kontrak ketuhanan. Setelah kita dilepaskan dari kebinasaan yang ada di dunia yang disebabkan oleh hawa nafsu. Dengan kata lain kita diselamatkan, yang sudah karena iman yang telah disampaikan, percaya. Nah, baru ayat 5. Dan untuk alasan ini, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, itu yang pertama kita lihat. Jadi, iman saya yang saya dapatkan, di mana saya percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, Dia satu-satunya Juru Selamat. Tanpa Dia tidak ada yang bisa selamat. Tanpa Yesus tidak mungkin manusia bisa diselamatkan. Nah, saya sudah percaya, saya sudah punya iman itu. Tapi iman ini harus bertumbuh. Bertumbuh kemana? Bertumbuh menuju kebajikan. Kebajikan. Artinya harus ada menghasilkan sesuatu. Nah, sekarang di ayat yang kelima, saudara, apa itu kebajikan? Kalau terjemahan kebajikan, virtue, bahasa Inggris ya. Saudara, virtue ini menyangkut kita punya sikap hidup. Orang yang percaya Tuhan dulu hidupnya seperti orang dunia.
sifatnya, karakternya, attitude-nya, kayak dunia benar-benar. Kan gitu. Nah, setelah kita terima iman itu, oh Yesus, engkau mati untuk aku. Sekarang hidup saya, kalau ada satu perubahan kan gitu kan, iman itu harus ada buah. Kemudian namanya virtue, kebajikan, kebajikan. Ya, kebajikan ini adalah hubungannya dengan karakter kita, kan gitu. Sikap kita, hidup kita. Nah, saudara-saudara, virtue itu ada hubungannya juga dengan kasih kita. Bagaimana kita menghadapi keadaan dunia ini, sikap kita kan kepada sesama dan sebagainya. Nah, ini adalah namanya virtue atau kebajikan. Ya, kebajikan itu bisa diartikan juga adalah suatu perbuatan kita yang baik. Moral kita baik, sikap kita baik, cara pandang kita jangan cepat-cepat judge orang, kan begitu. Nah, ini adalah menyangkut virtue. Nah, kadang-kadang ini juga bisa terjemah dengan bahasa Inggris goodness ya, karena goodness ya. Kalau bahasa Indonesia goodness apa ya? Dengan kebajikan ya. Kebajikan apa? Pokoknya sifat perbuatan kita yang positif, yang baik, gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat ini juga berkembang, bertumbuh. Petrus jadi ingin supaya dari virtues, dari kebajikan kepada pengetahuan. Oh, pengetahuan. Ya kan? Pengetahuan. Nah, sekarang pengetahuan di sini apa itu pengetahuan ya? Oke lah saudara-saudara. Zaman dulu Petrus, rasul-rasul, orang-orang Kristen zaman dulu kan latar belakangnya kan beda-beda ya. Ada orang yang punya pendidikan dan ada juga mereka yang tidak mempunyai pendidikan. Oke. Nah, di sini ada menyangkut mengenai pengetahuan. Ya, apa itu pengetahuan? Kalau bahasa Inggris knowledge. Ya, setiap orang percaya yang telah terima iman itu harus memiliki pengetahuan iman, ya gitu. Mungkin dia tidak mendapatkan dari sekolah, betul. Tidak mendapatkan dari apa? Dari yang lain, tetapi dia mendapatkan pengetahuan ini dari mendengar. Kemudian dari kalau dia pernah sekolah, dia membaca. Kalau dia tidak pernah ke sekolah, kan dia mendengar, kan gitu. Pun dia melihat, oh melihat orang. Oh Petrusnya begini gitu. Oh begitu. Oh, akhirnya timbul apa? Oh ada pengetahuan yang timbul di situ, ya kan? Meneladani iman orang kudus. Kemudian, saudara-saudara, Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, kan? Kalau lihat itu iman yang kita bertemu itu, oh cara kita berinteraksi orang lain, kan gitu ya. Oh, kita mendengar, kita membaca dan sebagainya, ya akhirnya kita memiliki ada rasa tidak boleh begini, tidak boleh buat yang jahat, kita harus takut Tuhan dan gitu. Nah, maka Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmah dan didikan. Banyak orang nggak suka dididik, ditegur. Instruksi nggak boleh gitu, marah dia. Nah, nggak mau dia, tidak mau ditegur. Memang sifat manusia ini kita menolak kalau orang menegur kita ya. Ya, kadang-kadang anak-anak kita masih kecil, mau nurut-nurut kan gitu. Kalau sudah remaja, ya kayak Esra sudah mau nikah ke remaja, oh sekarang dia mulai kan begitu. Nah, sudah boleh ada sedikit melawan kan gitu. Nah, itu biasa anak remaja ya. Nah ini Amsal mengatakan. Nah, kalau kita lihat lagi saudara-saudara, contohnya itu Timotius masih kecil, dia sudah mengenal kitab suci. Mengenal kitab suci itu artinya ya
membaca Alkitab suci. Mungkin neneknya, empaknya baca, dia dengar, kata, mungkin dia sudah dosa, dia baca, kayak itu. Dari pengenalan akan Alkitab aja, dia mendapat pengetahuan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus ya. Nah, itu kata pengetahuan. Saudara bisa baca di 2 Timotius pasal 3:15 gitu ya. Nah, saudara, jadi pengetahuan itu penting bagi orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak ada mau berusaha, mau belajar, mau menyelidiki Alkitab, bagaimana kita mendapat pengetahuan kebenaran? Kenapa? Karena di luar sana banyak ajaran sesat dalam gereja. Nah, kita perlu pengetahuan. Yes, maka itu iman kita itu harus bertumbuh dalam pengetahuan itu. Ya, memiliki pengetahuan. Nah, saudara, kalau di Alkitab, di Hosea pasal 4 ayat 6, Hosea pasal Alkitab kembali ke Hosea. Di mana ke Hosea? Hosea itu di kitab Perjanjian Lama. Dia nabi kecil, kan? Hosea, saudara bisa lihat Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Saudara akan menemukan ayat ini ya. Lihat. Apa yang firman Tuhan katakan? Ini nabi kecil ini yang mengatakan begini, kan Tuhan mengutus dia. Ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal. Kata mengenal sini harusnya lack of knowledge. Anda bisa kata itu lack of knowledge. Kalau lack of knowledge itu apa? Kurang berpengetahuan. Sudah punya pengetahuan, tetapi kurang. Saudara catat ITB sama itu harus lack of knowledge yang benar. Lack of knowledge, binasa. Oh binasa. Kalau kita tidak punya pengetahuan, jalan-jalan, ada musuh di sana nggak ngerti, kita tahu nggak punya pengetahuan, mati kita kan, begitu kan? Harus punya pengetahuan. Oh yes, kita harus punya pengetahuan. Sebagai orang Kristen harus punya pengetahuannya. Yes, di mana kita dapat pengetahuan? Maka kita baca, kita renungkan, kemudian kita menghadiri kebaktian doa. Pendeta khotbah, pendeta memberi jelaskan firman Tuhan. Oh, saya dengar iman saya, pengetahuan bertambah. Kan begitu. Nah, kemudian setelah punya pengetahuan, wah ada orang sodako. Dulu saya juga begitu setelah tamat sekolah teologi, saya pikir saya lebih hebat dari semua kalian yang ada di sini. Itu ada kecenderungan begitu. Ya, punya pengetahuan banyak gitu ya. Nah, biasanya kalau kita udah sekolah-sekolah tinggi kan punya pengetahuan kan. Nah, harusnya kita pakai ilmu Indonesia. Ilmunya apa? Beras. Padi. Padi harus semakin apa? Berisi harus semakin menduduk. Ya. Semakin menduduk ya. Itu ilmu padi. Nah, kita harus belajar ilmu padi. Padi selalu memberikan orang makan ya. Kita makan beras kan dari padi kan gitu kan. Oke. Nah, sudah kita lihat dari sudah punya pengetahuan dan kita tidak boleh sombong dan itu betul. Kita harus bijak. Yes, kita harus pandai, pintar dalam segala hal kan kalau sudah punya pengetahuan. Nah, setelah pengetahuan kepada pengetahuan penguasa diri. Temperance kalau King James pakai situ ya, tapi kita boleh pakai bahasa Inggris akhirnya. Self control. Self control. Kalau motivator itu pintar. Kalau dia ngomong banyak hal, dia ingin mengajar orang-orang yang diajar itu yang selalu ada. You harus punya IQ katanya ya. Harus punya apa lagi? Dengan kita punya IQ, punya apa ya? Emosinya harus gimana? Kan gitu ya. Banyak ya IQ, IEQ dan sebagainya ya. Ya kan? Nah, kalau you punya IQ, tidak punya EQ, emotional quality, nah bahaya gitu loh. Makanya harus ada I-nya, EQ-nya, emosional di sini. Nah, emosionalnya mengatur apa? Sifat kita, emosi kita. Saya harus mengakui, saya orangnya kadang-kadang orang yang emosi juga. Nah, makanya kita perlu self control itu akhirnya apa? Menjadi orang yang
saja. Kadang-kadang kita bisa emosi melihat orang yang buat kejahatan, namun kita bisa marah gitu ya. Apalagi kita dimaki-maki, kita dihina, kita diapa-apain, kita marah emosi gitu. Ya, tapi kita sebagai orang Kristen, kita menghadapi dunia ini, menghadapi orang, menghadapi teman, sebagainya, bagaimana sikap kita kan gitu. Dan di sini perlu namanya self control. Nah, memang ini dipelajari di sekolah ya. Bagaimana kita harus menjadi PR, personal relationship, cara ngomong, cara menghadapi orang, harus senyum dan sebagainya, gitu kan? Ya, Amsal juga banyak di situ ya. Ngomong yang keras bisa apa pembicaraan atau kata-kata yang kasar itu ya tidak bisa membuat orang senang sama kita kan gitu. Nah, ada Amsal banyak orang-orang motivator seperti Amsal ya. Oke. Nah, self control betul saudara. Kenapa? Kalau kita tidak self control, kadang-kadang kita bisa berbuat dosa, bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, karena itu saudara, Yakobus 1:20 ayat 20 mengatakan ya, orang yang tidak self control, marah, tidak melakukan kebenaran Allah. Nah, ini di Yakobus 1:20. Ya, kemudian lagi saudara, Amsal 29 ayat 8 dan 11, orang bijak katanya, orang bijak ya meredam amarah. Kalau orang marah, ada orang bijak, jangan marah gitu ya. Orang bodoh melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredamkannya. Nah, ini orang bijak yang punya pengetahuan, tapi punya kebijakan. Saudara-saudara, ya banyak orang yang tidak berpendidikan tapi punya hikmah, pengetahuan hikmah, ya pintar gitu ya. Ya saudara-saudara, kita juga harus bedakan, ya emosi marah orang manusia selalu cenderung ke negatifnya ya, yang hal-hal yang nggak benar, tidak. Tapi kita juga harus bedakan dengan Yesus pernah marah. Yesus pernah marah. Orang bilang, oh Yesus penuh kasih. Yes, kita bilang. Yesus mengasihi, yes, kita mengatakan. Tapi Yesus pernah marah nggak? Pernah. Pada waktu dia pergi ke bait suci. Ini rumah, Bapak harus jadi rumah doa. Tapi kamu jadikan sarang penyembah. Wah, dia usir-usir penjual-penjual orang yang dagang di situ dekat bait suci itu. Tapi dia tidak menghancurkan ya. Ingat, Yesus tidak menghancurkan profesi Anda mencari nafkah, tidak. Tapi dia hanya pola di apa? Ya, namanya istilahnya dia tidak menghancurkan ya. Yang mengusir mereka dari yang buka lapak di situ kan. Buka lapak kalau tidak ngerti. Oh, ya diusir-usir ya. Nah, ini yang marah. Marah. Karena itu adalah kemarahan kesucian Tuhan. Jadi dia mau supaya rumah Tuhan itu adalah tempat di mana kita orang Yahudi menyembah kepada Yehova, menyembah Tuhan. Nah, kemudian saudara-saudara, kita lihat ya kepada kesabaran, kesalehan. Nah, sudah kita bisa kontrol diri dalam segala hal. Ya, ini memang modal yang bagus yang kita harus miliki ya, saudara ya, bisa kontrol diri ya. Kemudian kita lihat dari kontrol diri kesalehan. Ya, TB memakai kata kesalehan. Ya. Di sini ada godliness, kesalahan, kesalehan bukan kesalahan, kesalehan. Ya, kesalehan itu ada kecenderungan kita itu hidup benar, hidup kudus. Makanya Paulus mengatakan hidup kita ini dari dulu yang orang berdosa, setelah percaya kepada Yesus, hidup karakter sifat kita itu harus disanktifikasi ya. Ada kata ya, sanktifikasi, harus dikikis sifat-sifat itu, harus menuju kepada kesucian. Nah, ini adalah menyebut godliness atau kesalehan. Oh yes, saudara-saudara. Nah, kesalehan ini yang kita lakukan, kita tunjukkan dalam hidup kita. Bukan artinya saya saleh, saya mau supaya saleh saya berbuat saleh, saya bisa masuk surga.
Bukan konsep itu. Ya, memang ada sebagian pendeta saat sekarang mengatakan, jika kamu tidak hidup kudus, hidup soleh, kamu tidak bisa masuk surga. Ada pendeta ngajar begitu loh. Kalau kamu tidak hidup suci kudus, di mana kamu bisa ketemu Tuhan? Tuhan itu suci kudus. Oh ya betul, saudara, dalam arti ya kita memang harus suci kudus bertemu Tuhan. Gimana supaya kita bisa kudus, bisa ketemu Tuhan? Yaitu pada waktu kita mengaku, Tuhan, aku orang berdosa, saya berdosa, saya akan masuk surga. Tapi saya percaya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib telah menanggung dosa saya, dan darah Kristus yang mulia telah menyucikan dosa saya. Maka saya menjadi orang kudus. Posisi saya. Tetapi dalam kehidupan saya sehari-hari, saya masih bisa berdosa. Masih bisa. Lalu kalau Anda berdosa, ada yang mengatakan, oh, jika kamu berdosa, maka kamu kehilangan keselamatan lagi. Kita bilang, tidak. Kalau kita bersalah, harus cepat-cepat kembali kepada Tuhan, minta ampun. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Nah, saudara, jadi kesucian di sini bukan artinya saya supaya suci bisa masuk surga, tidak. Tapi ini adalah buah iman kita. Harus makin hari semakin kita menuju kepada godliness, kesalehan. Ya. Kemudian yang terakhir. Nah, ini terakhir. Kesalehan harus apa? Ada kasih. Kasih ayat 6 dan 7 ini selalu bisa lihat ini. 2 Petrus. Kasih. Kasih adalah ajaran Yesus. Yes. Ada ajaran Alkitab. Yes. Kita mengatakan. Yesus mengajar kepada murid-muridnya, kamu harus saling mengasihi. Yes. Membuktikan kamu orang yang mentaati perintah Tuhan Yesus. Ya, saling mengasihi. Bukankah Yesus mengatakan kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Alkitab di 1 Yohanes pasal. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Allah itu. Yang mengasihi kita gimana? Dia mengutus Yesus Kristus mati di salib, menebus dosa saudara dan dosa saya. Karena itu kita harus mengasihi, mengasihi Bapa, ya tentu mengasihi dan mengasihi sesama kita. Kasih kita harus kita implementasikan dalam hidup kita, terutama kepada saudara-saudara seiman. Ya, saudara kita. Bukan berarti kita tidak juga bisa mengimplementasi kasih Kristus kepada orang lain. Kita juga harus mengasihi mereka. Nah, Paulus juga mengatakan, tinggal 3 hal, yaitu iman. Nah, iman itu. Saudara, selama saat kita di dunia, kita perlu iman kan? Yes. Kita sudah terima iman itu. Yes. Kemudian kita berpengharapan kan? Menanti kedatangan Tuhan itu. Kita punya yang sisa yang apa namanya tinggal 3 hal, iman, kemudian pengharapan. Sekarang kita berpengharapan Yesus akan datang. Kalau saya mati hari ini, saya akan masuk surga. Itu pengharapan saya kan masuk surga. Setelah itu ada lagi. Yang terakhir katanya kasih. Yang paling besar ada apa? Kasih. Selama di dunia kasih. Selama di dunia, saudara, kita lihat kita perlu iman, yes. Ya. Kemudian kita berpengharapan, yes. Kemudian yang terakhir adalah kasih. Kita harus mengimplementasikan kasih Kristus di dalam hidup kita, memancarkan gitu ya. Make me a blessing to someone today. Kan ujian yang kita nyanyikan. Dan kasih. Tinggal 3, iman, pengharapan, dan kasih. Kalau saya masih hidup dunia ini, ada iman dan pengharapan.
dan kasih yang saya praktekkan. Setelah saya di surga, kembali ke surga, saya perlu iman lagi nggak? Saya masih berpengharapan nggak? Pengharapan saya sudah sampai. Kemudian ada kasih nggak? Kasih kekal. Kenapa? Itu sifat Allah. Paling besar, makanya dibilang paling besar adalah kasih. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Maka itu, di sini Petrus mengatakan di ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kebajikan, kebajikan pengetahuan penguasa diri kesabaran, kesalehan, dan kesalehan kasih akan saudara-saudara. Begitu. Sebab apabila semua ini ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan hasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, pengetahuan itu, iman kita, ya kan? Tetapi barang siapa tidak memiliki semua ini menjadi buta dan picik. Nah, buta dan picik ini diterjemahkan oleh TB ya. Seharusnya apa? Tidak dapat melihat jauh. Terjemahannya harga dia menjadi buta dan tidak dapat melihat jauh. Ya, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Kayak banyak orang, oh saya masih orang berdosa, kamu tidak bisa masuk surga. Kamu percaya Tuhan Yesus sudah mati menebus semua. Ya, kalau kamu sudah percaya, ya dosamu semua sudah selesai. Gitu. Nggak perlu lagi lihat itu hukum Taurat. Kita tidak melakukan hukum Taurat untuk masuk surga. Ya, karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Puji Tuhan. Saudara, jika iman pertumbuhan kita tidak menuju kepada kedewasaan dan kesempurnaan, kita ini diibaratkan dengan istilahnya stunting. Saya dulu lihat para gubernur, pentara, presiden ada program stunting. Apa itu program anak balita stunting? Oh, ada anak-anak balita di Indonesia ini perkembangan pertumbuhannya tidak sehat, kurang gizi, maka disebut stunting. Karena usaha dikasih makannya kurang bergizi bayi-bayinya. Nah, ada program pemerintah, dikasihlah susu, dikasihlah makanan sehat supaya anak balita bertumbuh, kan begitu. Nah, ini saya analogikan orang Kristen jangan sampai stunting. Yang mana stunting? Sudah dijelaskan oleh firman Tuhan. Bersungguh-sungguh kita, ya, supaya iman kita bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan Yesus sampai kita dijemput oleh Tuhan Yesus, sampai kita nanti bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saudara, apakah saudara-saudara sungguh telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan? Anda sudah melakukannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi kita harus bertumbuh, iman kita harus bertumbuh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.